ya. Jadi kali ini kita akan melihat induksi matematika, mathematical induction. Oke, bisa dilihat pada slide. Oke. Ya. Misalkan kita diberikan P0 is true, oke, di mana P is a predikat. Jadi P itu adalah predikat di dalam matematika, dalam logika, ya seperti itu. Yang dia memiliki nilai kebenaran. Jadi ini adalah prinsip dari induksi matematika, oke. Jadi kita memulai induksi matematika dengan adanya P0 is true. Oke, jadi kita memulai dengan dia ini benar, dan untuk semua K bilangan asli, maka jika kita bisa mendapatkan PK adalah true, maka kita akan mendapatkan P plus 1 juga adalah true. Ya, jadi kita berawal dari P0 adalah true, it start with this true, and then it stays true, okay? It stays true sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan PK plus 1 adalah juga true. Nah, dari ini ya kita bisa simpulkan bahwa untuk semua n bilangan natural, ya, bilangan asli, maka akan berlaku Pn. Jadi predikat tadi kita yang di awal, jika kita apply itu dengan variabel n untuk berapapun n-nya, itu akan selalu menghasilkan nilai kebenaran yang true. Ya, jadi if it starts true and it stays true, then it's always true. Oke. Ya, jadi ada 3 komponen di situ. Jadi ini adalah prinsip dari induksi matematika. Jadi di awal kita memiliki satu dasar yang benar, kita lanjutkan ya one by one gitu ya, dan itu tetap benar, maka kita bisa generalkan bahwa untuk n yang lebih besar, ya, untuk semua n dia akan selalu benar. Oke, next. Ya, di sini diberikan gambaran mengenai induksi secara ini ya, secara lebih grafis ya, seperti itu, diberikan dengan step by step. Oke, di awal kita memiliki P0 ya. Seperti tadi saya sampaikan di depan, P adalah predikat, sesuatu yang bisa sentence yang kita bisa ini ya, assess apakah dia true ataupun tidak, yang bernilai kebenaran. Oke. Selanjutnya ya, kita memiliki yang ini ya, untuk semua K adalah anggota dari himpunan bilangan asli. Jika PK, maka kita bisa dapatkan PK plus 1. Oke, jadi gradual ya, ininya kita increment indeksnya. Jadi kita start from the blue one ya. It's true for 0. Jadi predikat ini benar untuk K sama dengan 0. But it is not always the case ya. Not always we should start with 0. Sometimes not 0. Depend on the problem. Depend on the statement, that the predicate that you want to prove. Okay, so we begin from this. Okay, after that, since it's true for 0, it's true for 1. Okay ya. Jadi kita naikkan indeksnya ya dengan 1. Jadi sekarang adalah 1. Karena dia adalah benar untuk 0 ya, maka itu pastinya juga akan benar untuk 1. Jadi based on the ini ya, on the red one ini, the red statement. Tadi kan di sini kan berarti kan K-nya 0 ya. P0 maka P1 yang ini ya. Oke. Kemudian kita continue ya, kita lanjutkan P1, P2 ya. Jika dia benar untuk 2, ya jika dia benar untuk 1,
maka dia juga benarkan untuk 2. Dan seterusnya ya, ini tak berhingga sampai nanti the last n. Dan kita tidak tahu ya berapa banyak bilangan asli itu, kan dia adalah infinite set. Oke, perhatikan dia gradual ya. 0, 1, 1, 2, 2, 3 kan based on these two, right? Di sini ada k plus 1. Jadi tambah 1 dari yang indeks semula. Itu adalah yang induksi. Seperti itu adalah cara ini ada gambaran bagaimana bekerjanya induksi. Oke, ini digambarkan lagi yang lebih ini ya. Yang tadi itu ya, yang dari slide sebelumnya digambarkan dalam ini ditampilkan dalam bentuk gambar yang lebih grafis lagi. Oke, jadi di sini mesin ya. Di sini ibaratnya kita punya mesin ya yang memproses PK menjadi PK plus 1. Oke, dia memerlukan input di sini ya dan output di situ. Oke. Nah, misalkan kita mau memproses P0, berarti apa? K sama dengan 0 ya. K is 0. K equals 0. Oke, kita masukkan input ini ke dalam mesin ini ya. Oke, bagaimana hasilnya? Oke, ini menjadi input bagi mesin ini. Berarti K sama dengan 0, maka kita akan bisa menghasilkan P 0 plus 1 ya. Ya, jadi P1. Kita bisa outputkan P1 di sini. Oke. This it is given here on the slide, okay? P1. Okay, next. If we have P1 as our input, okay? What we will get? Of course, yeah. P2. K is 1, so 1 plus 1, 2 equals 2. So we will get P2 at the end. Hopefully, right? Yeah, perhatikan ya. Nah, if we continue again, okay, if we continue, now we increase ya, making bigger our K. Now K is 2. So we'll get 2 plus 1, P3. We will get P3 at the end. Okay, yeah. And if you want to continue later, yeah, the same, yeah, P3, P4, P4, P5, and continue, yeah, until the last K that is permitted. Okay. We now come to the definition. Okay, yeah? Proof by induction. A proof by induction is a way to use the principle of mathematical induction to show that some result is true for all natural numbers n. Ya, jadi ini bukan definisi dari induksi, ya, pembuktian dengan menggunakan induksi. Ya, jadi pembuktian dengan menggunakan induksi adalah suatu cara ya yang menggunakan prinsip dari induksi matematika untuk menunjukkan bahwa beberapa result ya, hasil itu akan benar untuk semua bilangan ganjil. Untuk semua bilangan asli n. Oke ya, jadi induksi matematika menggunakan bilangan asli untuk counternya ya, untuk menaikkan ininya banyak yang mau jumlah yang mau dibuktikan. Nah, di dalam mata kuliah kita ini bilangan asli itu dimulai dari 0. Oke. 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, di sini diberikan ya berikutnya ya. In a proof by induction there are 3 steps. Ya, jadi ada 3 langkah di dalam pembuktian dengan menggunakan induksi ya, dimana tadi pembuktian dengan menggunakan induksi menggunakan prinsipnya induksi matematika. Oke, jadi ada 3 tahapan di sini. The first ya, prove that PO is true. Oke, ini namanya adalah basis or base case ya. Jadi buktikan bahwa predikat kita tadi itu bekerja untuk yang n yang paling kecil. Ya, n yang paling kecil yang sesuai dengan permasalahan tentu saja ya. Nah, di sini dia diasumsikan itu adalah start with 0 ya, karena natural number start with 0. Ya, jadi untuk kita asumsikan bahwa memang dia selalunya mulai dari 0 ya, sebab bilangan asli dimulai dari 0.
Oke, namanya adalah basis gitu, ataupun kasus dasar ya, base case. Oke, kemudian kita besarkan ini kita ya, yang kita mau buktikan tadi menjadi untuk mencakup lebih luas lagi ininya ya, coveragenya ya. Prove that if PK is true, then PK plus 1 is true also ya. This is called the inductive step. Jadi induktif ya. Jadi stepnya naik seperti tadi diberikan gambaran tadi. 1, 2, 2, 3 gitu ya. Ya di assumption ya, the assumption that PK is true is called the inductive hypothesis ya. Jadi di sini kita asumsikan PK-nya adalah true sehingga kita bisa dapatkan ya PK plus 1. Oke. Mengasumsikan PK is true itu namanya adalah hipotesis induktifnya ya. Oke, jadi langkah yang kedua namanya adalah langkah induktif. Tadi yang pertama adalah basisnya ya, base case. Yang kedua adalah inductive steps-nya ya. Jadi kita naikkan satu kan gitu ya. Kita asumsikan ada PK yang true dan kita bisa dapatkan PK plus 1. Di mana PK adalah sebagai hipotesis induktifnya ya. Kemudian kita bisa conclude di akhir ya. Conclude ya by induction that Pn is true for all n member of natural numbers ya. Jadi dengan kita kesimpulkan dengan menggunakan induksi bahwa Pn akanlah benar ya. Jadi ini n-nya lebih umum, lebih general ya untuk semua n bilangan asli, mau dia 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, jadi ada 3 tahapan di dalam pembuktian dengan menggunakan prinsip induksi matematika ya, mathematical induction. Nah, sekarang kita lihat contohnya lagi ya. Jadi di sini adalah untuk penjumlahan ya. Ada beberapa penjumlahan yang itu akan memberikan kita insight mengenai bagaimana induksi itu bekerja ya. Nanti kita akan mulai dengan teorema untuk dibuktikan dengan menggunakan mathematical induction. Oke ya, jadi ini penjumlahan dengan 2 pangkat, 2 powers ya, powers of 2 kan gitu ya, powers of 2. Oke, ini adalah zero 2 powers ya. Oke, 0 2 powers at 1 2 powers. Ya, jadi ini adalah perpangkatan bilang 2 pangkat ya. Jadi ini ada 2 pangkat 0, kemudian kita jumlahkan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2. Jadi perhatikan ya, pangkatnya naik 1 kan sesuai tadi prinsipnya ini ya, induksi matematika. Jadi adalah nanti base case-nya di mana pangkatnya sama dengan 0. Kemudian kita nanti harus asumsikan kita punya PK ya, punya PK sehingga kita bisa dapatkan PK plus 1. Oke, seperti ini. Nanti di akhir ini kan continue terus ya. Misalnya 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 5 dan seterusnya. Jadi kita mau membuat, bisa nggak ini kita buat secara general ya untuk n bilangan natural ya, bahwa penjumlahan ini berlaku. Itu mau kita buktikan ya. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, kita tahu ya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini mau diingat ya, bahwa bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Oke. Kemudian yang ini ya di bawahnya kita lanjutkan, berarti ini 1 tambah 2 pangkat 1 2 ya, 3. Kemudian ini kita tambahkan dengan 4 menjadi 7. Yang selanjutnya kita tambahkan dengan 8 menjadi 15. Yang selanjutnya kita tambahkan dengan 16 menjadi 31 dan seterusnya. Kalau kita lihat ini adalah hasilnya adalah bilangan ganjil ya, 1 3 7 15 31 dan seterusnya. Oke. Nah, ini nanti mau kita coba buktikan ya. Nah, sekarang kita cari kesamaannya dulu ya. Jadi kan 2 pangkat 0 ya sama dengan 1 ya. Jadi 0 2 powers of 2 ya. So powers of 0 powers of 2
equals 1. Oke. Equals 1 power 2 ya. Di 2 pangkat 1 take away 1 ya. Ya, 2 pangkat 1 kurang 1 itu kan adalah 1 ya hasilnya. Oke. Ini juga yang tadi kan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 kan sama dengan 1 tambah 2 tambah ya, 1 tambah 2 sama dengan 3 ya kan. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 2 kurang 1. Oke, perhatikan ya. Itu di pangkat tertingginya adalah 0. Oke, itu bisa kita bawa menjadi ke dalam pangkatnya tambah 1 ya, tapi kurang 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 1. Jadi hasil ini sama dengan hasil yang biru. Itu sama-sama 1, sama-sama 1. Dan ini juga, ini pangkat tertingginya di sini adalah pangkat 1. Nah, ini bentuk penjumlahan ini itu bisa kita bawa menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi pangkatnya kita naikkan, tapi nanti dikurang 1. Hasilnya adalah sama ya. 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1, yaitu adalah 3. Dan seterusnya. Oke. Ya, sekarang kita lihat ya, itu tadi ya, memberikan kita suatu ini ya, dasar untuk menyusun suatu teorema ya, a theorem that you want to prove ya. Jadi sini diberikan suatu teorema ya. The sum of the first n powers of 2 is ya, ini ya, n powers of 2 minus 1. Gitu ya. Jadi jumlah dari ya pangkat 2 dari n pertama ya, di n pertama pangkat 2 itu adalah sama dengan 2 pangkat n kurang 1 ya. Yang ini tadi yang sebelah sini ya, yang sebelah sini itu kan tadi adalah yang warna biru ya. Nah, itu kan tadi sama dengan yang warna merah. Ini adalah yang warna merah pada slide kita sebelumnya ya. Nah, ini kan adalah jumlah dari n n pertama dari 2 pangkat itu adalah sama dengan 2 pangkat n kurang 1. Ini kita mau buktikan ya. Walaupun tadi kan dengan ini, dari gambar ini kita sudah melihat bahwa memang sama ya. Tapi kan ini kan masih sampai 2 pangkat 4. Kita tidak tahu apakah ini berlaku juga misalnya untuk 2 pangkat 20 ataupun misalkan sampai 2 pangkat 100 kan gitu ya. Nah, oke. Kan tidak mungkin kita lakukan induksi seperti step by step ya. Kita coba satu demi satu. Dan ini kan menjadi exclusive search kan seperti itu, dan itu memerlukan banyak waktu ya. Jadi kita mau mencoba mengeneralkan ini dengan menggunakan induksi matematika bahwa ini nanti berlaku untuk n elemen bilangan Gasser. Oke. Jadi kita buat menjadi sebuah teorema. Ya, jadi kita membuktikan bahwa jumlah perpangkatan ya, jumlah dari 2 pangkat dari bilangan n yang pertama ya, itu adalah sama dengan 2 pangkat n kurang 1. Oke. Nah, kita mulai langkah pembuktiannya ya. Di proof ya. Let Pn be the statement. Ya, jadi sekarang kita itu kan tadi kan teoremanya dalam bentuk kalimat natural ya. Kita mau buat menjadi predikat ya. Jadi di sini predikatnya apa? Predikatnya adalah P ya, dengan variabelnya adalah n. Apa itu statementnya? Isinya adalah the sum of the first n powers of 2 is n to the powers of ini ya, 2n powers of 2 take away 1, seperti itu. Oke, itu yang kita buktikan. Oke, kemudian apa? We will prove by induction that Pn is true for all n a member of natural numbers from which the theorem follows. Ya, jadi seperti yang langkah-langkah pembuktian sebelumnya yang telah kita lihat ya. Di awal kita mau melakukan pembuktian, setelah kita berikan apa yang mau kita buktikan, selanjutnya adalah dengan cara apa kita mau membuktikannya.
ya. Jadi di sini yang mau kita buktikan adalah Pn ini ya, yang isinya adalah ini. The sum of the first n powers of 2 is n powers of ini ya, n powers of 2 take away 1. Oke, kemudian kita sebutkan juga bahwa kita akan membuktikan dengan menggunakan induction ya, induksi matematika. Ya, bahwa itu akan berlaku untuk semua n bilangan asli. Oke. Ya, ini adalah sama seperti yang kemarin ya. Jadi di awal kita harus memberikan ini, apa yang mau dibuktikan, bagaimana kita membuktikannya, sehingga readernya ya, pembaca dari pembuktian kita ini sudah menyiapkan diri bahwa mereka akan menemukan apa setelahnya. Oke ya. Selanjutnya ya. Oke, kemudian seperti yang kemarin kan, setelah kita jelaskan kita mau menggunakan apa, teknik apa dalam pembuktian, kemudian kita pakai definisi dari yang mau kita buktikan itu ya. Di sini kan kita mau menggunakan induksi matematika, berarti kita pakai definisi dari pembuktian matematika ya. Jadi in a proof by induction we need to prove that PO is true. Ya, ini tadi adalah base case-nya ya. If PK is true, then PK plus 1 is true. Ini adalah inductive steps-nya, di mana PK adalah hipotesis tadi ya, hipotesis induktifnya. Oke, jadi kita harus bisa membuktikan seperti ini. Nah, jika kita bisa membuktikan kedua hal ini, maka nanti di akhir kita bisa dapatkan Pn is true for all n member of natural numbers. Oke. Ya, jadi kita karena tadi ada dua hal yang mau kita buktikan, maka dua-duanya juga kita buktikan secara sekuen ya. Kita mulai dari base case-nya. Oke, jika itu sudah proven, kita lanjutkan dengan inductive steps-nya kita buktikan. Oke, sehingga kita bisa konklusikan Pn is true. Oke ya. Sini memberikan for our base case ya, we need to show P0 is true, meaning that the sum of the first 0 powers of 2 is 0 powers of 2 take away 1. Ya, jadi kita buktikan base case-nya ya, P0. Berarti kan means that n-nya adalah 0 ya. Berarti the first 0 powers of 2 berarti the first 0 powers berarti 0 bilangan 0 bilangan yang pertama 2 pangkat kan gitu ya. 2 pangkat dari 0 bilangan yang pertama 2 pangkat dari 0 bilangan yang pertama, seperti itu ya. Itu yang nanti yang sebelah biru. Nanti apa haruslah dia sama dengan 2 pangkat 0 kurang 1. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini adalah P0-nya. Oke. Ya, kita ambil dari contoh yang dari gambaran yang tadi ya. Sini gitu. Kita lanjutkan. Since the sum of the first 0 powers of 2 is 0 and 2 ya, 0 the powers of 2 of take away 1 is 0 as well, we see that P0 is true ya. Kalau masih diingat tadi slide sebelumnya ya, the sum of the first 0 powers of 2 is 0 ya. Kalau masih ingat tadi ya, bahwa 2 pangkat dari tidak ada bilangan yang pertama kan gitu ya. Berarti kan tidak ada bilangan ya, tidak ada bilangan. Berarti kan apa yang dipangkatkan tidak ada, berarti kan 0 ya, 0. 2 pangkat tidak ada kan gitu ya, 2 pangkat tidak ada kan adalah 0. Oke ya, adalah 0. Nah, kemudian ya yang sebelah kanannya ya, 2 pangkat berarti kan 0 bilangan ini tadi kan 0 n-nya, 2 pangkat 0 kurang 1 ya, 2 pangkat 0 adalah 1 kurang 1 0, sehingga apa? Sama ya. Yang di sini ya, the sum of the first 0 powers of 2 adalah 0
Kemudian hasil dari ini 2 pangkat 0 kurang 1 juga adalah 0. Sehingga apa? Sama kan ya, kiri dan kanan ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa P0 is true. Nah, jadi di sini itu seperti ini ya, ibaratnya ya. Jadi di sini adalah sebelah kiri. Berarti kan N-nya tidak ada kan gitu ya. Maksudnya kan the first zero zero. Jadi 0 bilangan yang pertama. Berarti kan bilangannya tidak ada ya. Tidak ada bilangannya. Berarti kan tidak ada bilangan. Sebentar. Tidak ada bilangannya. Itu kan sebelah kiri ya. Kan tidak ada bilangan. Ya, jadi 2 dipangkat tidak ada ya. Berarti kan 0 ya, 0. Oke. Berarti kan ini sama dengan ini adalah 0. Oke ya. Kemudian yang sebelah kanan kan 0 bilangan ya. Berarti kan N-nya adalah 0. Kemudian kita pakaikan ke sini N sama dengan 0, 2 pangkat 0 kurang 1. 2 pangkat 0 itu adalah 1, 1 kurang 1 adalah 0. Berarti 2 pangkat 0 kurang 1 itu sama dengan 0. Nah, ini 0 yang di kiri dari sini tadi ya, sama dengan 0 yang di kanan yang dari sini, 0 sama dengan 0 ya, sehingga kita bisa buktikan bahwa ini adalah proven untuk base case-nya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita bisa membuktikan P0 ya, setelah kita bisa membuktikan base case-nya true, maka kita bisa langsung ke inductive steps-nya ya. If PK is true, then PK plus 1 is true also. Oke, ini sudah terbukti ya, kita berikan cek di sini. Ya, kita mau mencoba membuktikan yang berwarna biru ini. Right? Oke, di sini diberikan ini ya, ada challenge-nya, challenge ya. What should the next step of this proof be ya? Jadi apa yang akan menjadi langkah pembuktian selanjutnya jika kita mau membuktikan yang berwarna biru ini? Ada 5 pilihan sini, ada 6 pilihan ya, A until F ya. A, prove that for any K, a member of natural numbers that PK is true. Oke, bisa dibaca juga yang B seperti itu. C, D, E, dan F. Oke, yang mana ini? Ininya, pilihannya yang tepat. Yang mana? Ya, kalau kita bisa lihat ya dari 6 opsi ini, yang tepat itu adalah yang mana ya? Masih ingat kemarin ya? Yang E ya, E. Oke. Pick an arbitrary K which is a member of natural number, assume PK and prove PK plus 1. Perhatikan, ini kan adalah bentuk apa? Bentuk implikasi. Kalau masih diingat ya, bagaimana membuktikan suatu implikasi? Pertama kita assume antecedennya ya adalah benar. Kemudian kita buktikan konklusinya. Jadi kan kita assume PK. And then we want to prove PK plus 1. So the better choice is E. Oke. Kita lanjutkan ya pembuktiannya. Perhatikan di sini.
For the inductive step, assume that for some arbitrary k is a member of natural number that pk holds. Ya, untuk sembarang bilangan k ya, sembarang k bilangan ganjil, bilangan asli, pk adalah holds, maksudnya pk adalah benar ya. Oke, berarti kita bisa membuktikan seperti ini ya. Yang sebelah kiri ini adalah untuk penjumlahan dua pangkatnya, oke. Yang sebelah kanan ini adalah yang ini itu tadi. Kalau masih diingat dengan slide-slide sebelumnya ya, yang ini adalah yang berwarna biru ya, diberikan dalam gambaran tadi ya, inductive steps-nya. Ini adalah yang berwarna merah. Oke, jadi karena tadi adalah ini tadi n-nya adalah k ya, berarti di sini kan bisa kita dapatkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai dengan terakhir mesti diingat tadi kan adalah k-1 ya pangkatnya ya. Nah, sementara yang sebelah kanan mulainya dari k, tapi dikurang 1. Oke. Jadi kita punya seperti ini. Jika kita asumsikan pk holds. Oke, berdasarkan ini tadi ya, karena kita tadi ini holds, maka kita membuktikan ya, we need to show that pk plus 1 adalah juga benar. Oke, yang berarti the sum of the first k plus 1 powers of 2 adalah equal dengan k plus 1 powers of 2 take away 1. Oke, itu yang mau kita buktikan. Oke, ini tadi ya. Ya, ini tadi adalah yang I, itu tadi ya, opsi yang I. Alright. Kita akan mau bekerja pada warna yang berwarna biru ini. Ya, kita membuktikan pk plus 1. Jadi perhatian ya katanya, we can use any proof technique we want to prove, either it is direct or indirect. Ya, jadi dia menggunakan yang kemarin juga ya, jadi dia saling berkaitan ya. Di dalam induksi matematika kita juga nanti bisa menggunakan pembuktian dengan menggunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, di sini perhatikan ya, langkahnya seperti ini ya. To see this, notice that ya. Jadi diberikan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai nanti 2 pangkat k plus 1 tambah 2 pangkat k. Ya. Perhatikan, ini dia mau digrupkan ya. Digrupkan. Nah, jadi yang ini sampai sini ya, sampai 2 pangkat k minus 1 itu dimasukkan dalam satu grup. Oke, sehingga di luar punya 2 pangkat k saja. Alright. Selanjutnya. Ya, jadi sini adalah hipotesis induktifnya tadi adalah yang untuk pk itu tadi ya, pk. Ya, perhatikan di sini ya. Nanti memang di dalam pembuktian itu kalau langkahnya banyak, itu gunakan nomor ya, penomoran. Untuk mudah dalam mensitasinya, merujuknya menggunakan langkah-langkah pembuktian sebelumnya. Nah, di sini kan yang ini ya, itu disebut sebagai langkah yang pertama. Oke. Nah, kemudian di sini fire 1 ya. Jadi kita menggunakan yang pertama di sini. Nah, jadi ini kalau kita bisa lihat ya. Ini kan ada di sini kan ya. Alright? Ada di sini. Yang dimana ini adalah sama dengan 2 pangkat k dikurang 1. Sehingga yang ini, dimana itu tadi adalah sama dengan ini, yang melalui persamaan 1 ini ya, kita bisa replace ya, kita substitute ya, kita substitute ini dengan bentuk ini. Karena mereka sama hasilnya, kan ini sama, right ya. Sehingga ini kita ganti dengan 2 pangkat k kurang 1. Jadi persamaan pertama ini. Nah, kemudian yang ini ditambah 2 pangkat k. Tambah 2 pangkat k. Oke ya. Selanjutnya. Oke. Nah, ini kita sederhanakan ya. Ini sama-sama memiliki 2 pangkat. Oke ya.
Berarti kita punya 2 pangkat K sebanyak 2 ya. 1, 2. Bukan menjadi 4 pangkat K ya. Tidak, beda ya. Tapi adalah 2 dari 2 pangkat K. Jadi 2 pangkat K-nya ada sebanyak 2 kali. Kan gitu ya. 2 dikali 2 pangkat K. Oke, kurang 1. Oke, kemudian selanjutnya apa yang diberikan? Right. Nah, ini menggunakan matematika ya. 2 dikali 2 pangkat K itu sama dengan 2 pangkat K plus 1. Bisa ya? Ini dari saat kita masih sekolah dulu ya. Yang ini, itu kan sebenarnya yang ini itu ya. Ini, dari sini kan. 2 pangkat 1 itu sebenarnya kan. 2 pangkat 1 ya. Ini kita kali dengan 2 pangkat K. Oke, kalau masih diingat materi saat kita masih sekolah dulu ya. Bilangan berpangkat jika ini sama ya, base-nya sama-sama 2 kan, dikalikan, maka apa? Hasilnya adalah sama dengan base-nya tadi. Nah, pangkatnya bagaimana? Pangkatnya adalah kita jumlahkan ya kan, kalau sini perkalian. Berarti 1 tambah K ataupun K plus 1. Ya, K plus 1. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita mendapatkan K plus 1 powers of 2 ya, take away 1. Right, selanjutnya apa? Di sini ya. Therefore, PK plus 1 is true, completing the induction ya, seperti itu. Jadi kan di akhir kita sudah memiliki ini kan, sudah memiliki ini. Dimana tadi kan kita ini yang mau kita buktikan. Tadi kan di awal kita punya PK. Kemudian kita membuktikan PK plus 1 holds. PK plus 1 holds. Jadi kan kalau PK ya, kalau PK kan seperti ini ya. 2K plus 1. Oke. Kemudian kalau dia K plus 1 berarti menjadi 2K plus 1 take away 1. Jadi kan K-nya sudah menjadi, sini kan K plus 1. Nah, di akhir kita bisa mendapatkan ini, berarti kita bisa membuktikan. Ya, perhatikan ya, ini untuk sisi sebelah kiri. Jika sampai sini itu kan adalah untuk membuktikan sampai K ya, PK, right? Kan kita membuktikan K, berarti kan sampai 2 pangkat K minus 1, oke? Kemudian ini kita tambahkan 2 pangkat K. 2 pangkat K-nya ini adalah untuk yang K plus 1-nya ya, K plus 1, jadi kita tambahkan K kan gitu ya, kita tambahkan K, 2 pangkat K. Right ya, jadi completing di induction. Sehingga ini adalah terbukti ya, the sum of the first n powers of 2 is n powers of 2 take away 1. Oke, sehingga sudah kita dapatkan itu. Sehingga apa? Terbukti ya. Oke, a quick aside di sini ya. Jadi di sini ada recapnya lah ya, ada summary-nya ya. Ya, this result helps explain the range of numbers that can be stored in an integer type ya, tipe bilangan integer. Ya, jadi hasil itu tadi ya. So if you have an unsigned 32-bit integer ya, jadi jika kita memiliki 32-bit integer yang tidak bertanda ya, the largest value you can store ya, jadi bilangan yang paling besar yang kita bisa simpan di dalam variabel yang bertipekan ini tadi ya adalah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 sampai tambah 2 pangkat 31, jadi pangkatnya kurang 1 ya. Yang itu sama aja, hasilnya adalah 2 pangkat 32 kurang 1. Jadi ini adalah the largest number that we can save ya in this variable with this type. Ya, jadi nanti kalau mau memprogram ya, buat program, jadi kan kita kan bisa kan
menentukan ya, kita declare dulu apa nama variabelnya, tipenya apa ya. Nah, jadi nanti jadi dengan tipe tadi itu nanti saat kita menentukan apa tipenya itu kan juga adalah berarti kita menentukan bilangan-bilangan apa saja. Tapi ini terkait dengan jika bilangan ya. Jadi bilangan-bilangan apa saja yang bisa ditampung di situ maksimalnya kan gitu ya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti bisa misalnya muncul error ya. Jadi out of range kan gitu ya. Out of range. Jadi di luar range-nya itu tadi. Jadi perlu berhati-hati. Ya, jadi nanti di sini diberikan ya, jadi yang ini tadi memberikan gambaran bahwa jika kita menentukan misalnya kita declare bahwa suatu variabel itu tipenya adalah 32 bit. Yang 32 bit itu misalnya apa? Kalau byte itu kan 8 bit ya. 8 bit. Oke, 8 bit, oke ya. Berarti kan 8, 2 pangkat 8. Berarti nanti bilangan yang terbesar yang bisa ditampung oleh suatu variabel yang bertipekan byte ya adalah 2 pangkat 8 kurang 1. 2 pangkat 8 itu adalah 256 ya. 256 kurang 1, 255. Berarti nanti 255 adalah bilangan terbesar yang bisa ditampung oleh suatu variabel bertipekan byte. Ya, dan seterusnya ya. Jadi nanti perlu berhati-hati ya dalam menentukan tipe bagi suatu variabel. Tidak boleh melebihi kapasitas tampung dari variabel tadi. Kan ibaratnya kita punya suatu ember ya, ember misalnya ya, suatu bucket kan gitu ya. Jika kita mau isikan dia dengan suatu air misalnya, kan banyak air yang kita bisa isikan ke dalam bucket itu tadi ya, nggak boleh melebihi dari kapasitas bucket tadi. Jika tidak, akan ada air yang tumpah ya, seperti itu. Nah, oke, kan terjadi pemborosan ya. Sama juga di sini juga halnya seperti itu tadi ya. Jika variabelnya sudah kita definisikan, kita deklarasikan tipenya adalah misalnya byte, tapi kemudian kita mau tampung di situ, kita simpan di situ variabelnya adalah lebih besar ininya ya. Nilainya, range-nya dibandingkan tadi itu kapasitas yang bisa ditampung oleh byte, maka kan berarti akan ada beberapa nilai yang tidak bisa ditampung ya, ada selisihnya kan ya. Nanti tergantung komputernya ya, nanti bisa saja komputernya langsung mengeluarkan pesan error ya, out of range, atau bisa saja dikalkulasi, jadi diulang seperti tadi ya, diulang seperti misalnya ada siklus, berapa siklus tadi itu diulang. Misalkan 32 paling besar, ternyata kita punya 34, berarti dimasukkan ke situ lagi 32, berarti kan masih sisa 2 ya, berarti dihitung mulai dari 1, 2 berarti sama dengan 2. Kan itu kan seperti itu adalah hal yang tidak kita inginkan ya, karena berbeda nanti hasilnya. Jadi nanti perlu berhati-hati ya. This formula for sum of powers of 2 has many other uses as well ya. Jadi formula yang tadi, teorema tadi itu ya, bahwa ya the first sum of powers of 2 adalah equals ini ya, equals n powers of 2 take away 1. Itu banyak kegunaannya ya, tidak hanya untuk menentukan bilangan terbesar yang bisa ditampung oleh suatu variabel, tapi ada contoh-contoh yang lainnya ya. Nanti bisa coba eksplorasi sendiri, apalagi kegunaan teorema yang tadi. Nah, sekarang kita mau menstrukturkan ya pembuktian dengan menggunakan induksi itu tadi. Jadi yang pertama define some predicate P ya, yang mau kita buktikan menggunakan induction adalah benar untuk semua bilangan asli. Oke. Kemudian kita buktikan base case-nya ya. Kita buktikan base case-nya ya. State that you are going to prove that P0 is true. Then go prove it ya. Jadi kita buktikan bahwa base case-nya adalah benar. Kemudian kita bisa melangkah ke inductive step-nya ya. Kita inductive step-nya kita assume PK ya untuk beberapa bilangan asli K. Oke. Selanjutnya kita mau buktikan PK plus 1. Oke. Dengan menggunakan teknik langsung ataupun tidak langsung. Ya, oke.
Ya, katanya di sini adalah kita sudah diberikan mengenai contoh dari pembuktian menggunakan induksi. Jadi kita akan melangkah dengan contoh-contoh pembuktian selanjutnya ya. Ya, misalkan yang pertama itu adalah the counterfeit coin problem. Jadi permasalahan untuk mencari koin ya yang dia itu tidak asli. Ya. Nah, kita kalau di Indonesia saat ini kita uang koin itu kan minimalnya ada 1.000 rupiah ya, ada 500, ada 100 rupiah, ada 200 rupiah ya. Tapi uang koin di Indonesia itu tidak begitu banyak digunakan ya, jarang digunakan. Nah, dulu waktu saya masih kecil itu masih ada 5 rupiah ya, 25 rupiah, oke 50 rupiah masih bisa digunakan. Sekarang sudah tidak ada lagi ya. Ya kalau di luar negeri sana misalnya mau baik dia itu dolar ataupun menggunakan pounds ya, itu uang koin masih digunakan ya. Kalau dia menggunakan pounds ya, itu uang koinnya namanya adalah saya kok lupa ya. Kalau di dolar namanya sen ya, sen. Kalau di yang menggunakan pound, yang pound itu namanya adalah pence ya, penny kan gitu. Ya, jadi kita statekan dulu ya problemnya apa kan gitu ya. Jadi kita diberikan ya satu himpunan dari 3 koin yang identik ya. Tentu saja harus identik ya, sehingga sulit untuk membedakan yang mana yang asli, mana yang tidak kan ya. Jadi dari 3 koin ini ya, 2 diantaranya adalah asli dan 1 adalah counterfeit ya, one of which is counterfeit ya. Kemudian ya, yang koin yang tidak asli itu dia lebih berat dibandingkan yang asli. Oke. Kemudian untuk menentukan tadi mana yang asli atau tidak, kita diberikan suatu timbangan ya. Jika dia adalah sebanyak 3 koin, kita hanya diizinkan untuk melakukan penimbangan sekali saja ya, one weighing katanya gitu ya, untuk menemukan yang mana yang palsu. Oke, perhatikan di sini diberikan ilustrasinya ya. Jadi ada 3 koin ini. Ini karena saya kan menggunakan slide ini dari University of Stanford, itu kan di Amerika ya. Jadi di sini juga digunakan, dan contohnya adalah koin Amerika, sennya Amerika ya. Oke ya, jadi ada 3 koin di sini identik ya. Dimana salah satu ya, 1 di antara 3 ini adalah palsu. Kita diizinkan untuk sekali saja melakukan penimbangan di sini ya, untuk menemukan yang mana yang palsu. Tadi kan sebutkan ya, ada clue-nya bahwa yang palsu itu lebih berat dibandingkan yang asli. Masih ingat ya, dalam melakukan penimbangan ya, jika sesuatu ya yang di lab ataupun di right itu berat, berarti dia akan ke bawah ya. Jika dia ada yang ke bawah, berarti itu menandakan dia berat yang ada di sisi tersebut ya, baik di sini ataupun situ. Jika seperti ini di awal, kita akan belum mulai penimbangan, ini berarti adalah balance ya, seimbang kiri dan kanan. Oke, kita lanjutkan. Kita misalkan mau menimbang 1 dan 2. Oke ya. Jika ya hasil penimbangannya seperti ini, bawah 2 di atas, 1 di bawah, berarti menandakan apa? Koin 1 adalah lebih berat. Oke, berarti apa? 1 adalah palsu, bisa ya. Tapi jika misalnya seperti ini, 2 yang di bawah, berarti apa? 2 adalah yang palsu. Tetapi misalnya jika seperti di balance, berarti apa? Koin 3 adalah yang palsu. Oke ya, bisa ya. Jadi sekali saja penimbangan, kita sudah bisa membuktikan. Kemudian diberikan kasus yang lebih sulit ya, misalnya dengan 9 koin ya, dimana 8 diantaranya adalah asli, yang 1 diantaranya adalah palsu. Oke, di sini kita diberikan kesempatan untuk melakukan penimbangan adalah sebanyak 2 kali. Oke ya, kita bisa lakukan seperti ini ya. Sekali timbang kita timbang 3 di sisi kanan dan kiri. Oke, kemudian jika yang di kiri adalah lebih berat, maka yang asli, yang palsunya pastinya ada di sini. Tadi kan yang palsu adalah 1 ya. Berarti yang palsunya berada di antara 1 dari yang 3 koin yang di sini.
Oke, tapi jika misalnya seperti ini, berarti yang palsunya berada di dalam salah satu yang koin 4 sampai 6. Oke ya. Tetapi jika misalnya balance seperti ini, berarti yang palsunya bisa berada dari kumpulan 7 sampai 9 ini ya. Oke, bisa ya. Sehingga kan itu tadi kan adalah penimbangan yang pertama. Nah, untuk penimbangan yang kedua tergantung tadi mana yang berat, apakah yang berat di sini, apakah berat di sini atau yang di sini. Itu nanti yang kita akan timbang. Seperti tadi contoh yang untuk menggunakan 3 koin. Berarti kan sini ada tinggal 3 koin ya. Oke. Nah, ini mau kita general ya. Bisa nggak kita bawakan dalam bentuk generalnya sehingga berapapun jumlah koin yang diberikan kita bisa buktikan yang palsunya ya. Tadi kan diberikan contoh untuk 3 koin, 9 koin. Nah, itu bisa nggak kita generalkan? Nah, kita bisa lihat di sini ada patternnya ya, ada patternnya. Oke. Di sini ada patternnya, bisa dilihat ya. Kalau dia hanya satu saja koinnya, ya, dan kita mau buktikan bahwa situ ada yang palsu, berarti itulah yang palsu ya. Kemudian tadi kalau ada 3 koinnya, satu yang mau dibuktikan, kita bisa lakukan penimbangan sekali saja ya. Kalau yang ini tadi berarti kan 0 kali, tidak perlu lakukan penimbangan jika cuma 1 koin ya. Kalau 3 koinnya bisa kita lakukan 1 kali penimbangan untuk menentukan yang mana yang palsu. Jika 9 koin kita bisa lakukan 2 kali penimbangan. Nah, kalau bisa lihat ya, 1 itu kan sama dengan 3 pangkat 0 ya. 3 itu sama dengan 3 pangkat 1. 9 sama dengan 3 pangkat 2. Apakah bisa kita general ya? Misalnya berarti di sini apa? 3 pangkat 3 kan ya? 3 pangkat 3 27. Berarti kalau jika ada 27 koin, kita bisa menentukan yang palsu tadi yang sebanyak 1 buah itu sebanyak 3 dengan melakukan 3 kali penimbangan. Akan coba dibuktikan di rumah ya. Jika iya, berarti kan kita bisa naikkan ini. Oke ya. Kita bisa perbesar masalahnya. Ya, apakah bisa kita buat bentuk umumnya nanti ya? Does this pattern continue? Ya, apakah akan berlaku untuk 3 pangkat 3, 3 pangkat 4 ya, dan seterusnya. Nanti bisa kita coba buktikan ya. Di sini misalnya kita mau buktikan ya. If exactly one coin in a group of 3 ya, n powers of 3 coins is heavier than the rest ya, that coin can be found using only n weighings on a balance ya. Jadi sini diberikan ya, jika hanya ada 1 koin dalam suatu kumpulan 3 pangkat n ya, koin itu adalah yang lebih berat daripada sisanya ya, maka koin yang tadi lebih berat itu bisa kita cari ya dengan menggunakan n kali penimbangan. Oke. Nah, kemudian ya, let P and B ya, ini adalah statementnya dulu kan ya. Langkah pertama kita state dulu apa statementnya ya. Yang mana yang diantara A, B, C, D dan E yang tepat. A itu adalah 3 di power n the power of 3. Oke. B-nya a group of n powers of 3 coins ya. C yang ini seperti ini ya, panjang ya. D juga E. Yang mana ini? Ya, untuk menentukan ini tentu saja kan kita berasal dari teoremnya ya, seperti itu, bahwa kita memiliki grup 3 pangkat n koin kan gitu ya. Ya, kita yang lebih mendekati ya adalah yang C ya, pilihan yang C. Ya, yang C, dan ini sesuai dengan yang C, oke.
Ini kan we'll use induction to prove P and false for every n adalah element of natural numbers from which the theorem follows, ya, seperti itu. Ya, ini ya di langkah pertamanya apa statement kita yang mau dibuktikan, kemudian kita membuktikannya dengan menggunakan induksi, ya, itu kita harus tuliskan di awal pembuktian. Oke, kemudian kita pakai definisi dari induksi, pembuktian secara induksi. Jadi ada dua langkah yang kita buktikan, ada assumed truth ya, base case dan inductive case-nya. Oke, for our base case-nya ya, berarti kan tadi n-nya 0 ya. We will prove that P0 is true ya, meaning that we have a set of 3 ya, 0 the powers of 3 ya. Kan 3 pangkat 0 adalah 1. Jadi ada 1 coins-nya. Oke, berarti kan sini adalah tidak perlu melakukan penimbangan, 0 penimbangan ya. Berarti inilah langsung yang palsu. Oke ya. Kan that coin can be found using only 0 penimbangan. Berarti kan tidak lakukan penimbangan untuk jika dia adalah tidak ada ininya ya. Jika koinnya hanyalah 1. Jadi tidak perlu lakukan penimbangan, berarti otomatis itulah dia yang palsu. Oke, berarti kita sudah bisa membuktikan yang base case-nya. Kita masuk ke inductive steps-nya ya. Oke. Oke, it is check here ya, P0 is true. And then we go to the inductive steps ya. Suppose Pk is true for some arbitrary K, a member of natural numbers ya. So we can find the behavior of K powers of 3 coins in the K weighing ya. Jadi kita mau assume bahwa untuk sembarang K bilangan asli ya, bahwa kita bisa lakukan K kali penimbangan untuk membuktikan ada satu yang palsu dari 3 pangkat K coins, seperti itu ya. Nah, jika ini bisa ya, asumsi kita adalah terpenuhi, maka kita bisa buktikan yang K plus 1 ya. We will prove ya Pk plus 1. Oke, bahwa kita bisa menemukan satu yang palsu dari 3 pangkat 1 coins dalam K plus 1 penimbangan. Right? Oke, yang ini mau kita tadi inductive step-nya ya, bentuknya adalah implikasi. Right? Ya, bagaimana caranya? Kita split the coins into 3 groups of 3 the powers of K the powers of 3 coins each ya. Jadi kita split dia menjadi 3 grup ya, 3 grup. Jadi kalau masih ingat tadi contoh yang tadi yang dengan 9 koin kan dipecah menjadi 3 grup ya, masing-masing isinya adalah 3. Tadi yang 3 koin kan dipecah juga menjadi 3 grup, masing-masing isinya adalah 1. Oke, kenapa dengan 3 grup? Sebab apa? Kan timbangannya 1 ya. Kemudian untuk sekali menimbang kita kan perlu dua objek untuk kiri dan kanan. Sehingga nanti kan itu untuk yang 2 grup. Nah, 1 grupnya adalah sisanya yang tidak kita timbang. Seperti itu ya. Jadi makanya kita tidak split menjadi 3 kelompok ya. Masing-masingnya terdiri dari 3 pangkat K coins. Ya, perhatikan di sini ya. Ini kan tadi kan kita di awal punya 3 pangkat 1 koin, oke ya. Ini ya, oke. Kemudian katanya kita split menjadi 3 grup, masing-masingnya 3 pangkat coins. Ya, jadi kita pecah menjadi 3 grup. Berarti di sini masing-masingnya ada 3 pangkat K coins, ada 3 pangkat K coins ya. Ada 3 pangkat K coins, ada 3 grup yang masing-masingnya K powers of 3 coins each. Nah, ini kalau kita total semuanya ya, ini juga adalah sama dengan ini hasilnya, oke? Ya, berarti dapat 1, 2, 3, ada 3 kali kan? Ada 3 kali 3 pangkat K-nya. Ingat seperti yang tadi ya, berarti kan sama dengan apa?
3 ya dikali 3 pangkat K ya, seperti itu. Ini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat K sama dengan 3 pangkat K plus 1 ya, jadi sama dengan ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya ya, jadi setelah kita pecah menjadi 3 kelompok, kita akan menimbang dua grup kan gitu ya, kita mau 2 grup di antara yang 3 tadi itu. Oke. Ya, ini bisa paham ya. Jika satu grup yang tadi yang di dalam balance itu tadi ya, dalam timbangan satu grup adalah lebih berat, maka yang palsu berada di grup tersebut ya. Tapi misalkan yang left ya, jika misalnya sebelah kanan adalah berat, berarti yang dia ke bawah ya, berarti yang palsu berada di situ. Tapi jika ya yang di dalam timbangan ini adalah balance, seimbang, berarti yang palsu adalah yang salah satu di antara yang tidak ditimbang ya, grup yang tidak ditimbang. Bisa ya? Ya, thus ya kita bisa buktikan bahwa PK plus 1 adalah benar ya. Dan selanjutnya, oke, proven ya. Oke ya. Nah, ini nanti bisa dilihat, ini ada lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Bisa dibaca sendiri. How not to induct, bagaimana jika tidak ini ya, induksi tidak bisa dilakukan. Nah, seperti ini ya. Ini ada pembuktian, oke. Ada yang salah di sini dalam pembuktian ini. Oke. Ya, ini terbukti. Oke, jadi dia mulai pertama ya, we will prove by induction that Pn is true for all n members of n from which the theorem follows ya. Ini tadi adalah statementnya apa yang mau dibuktikan dengan menggunakan apa, induksi ya. Kemudian dia langsung masuk ke dalam inductive step seperti ini. Oke, kemudian dia yang K plus 1, kemudian dia proven. Ya, apa yang salah di sini? Ya, yang salah di sini apa? Tidak adanya base case-nya ya, tidak ada pembuktian base case-nya. Jadi sebelum masuk ke dalam inductive step ada namanya base case proven ya, base case proof. Nah, di sini tidak disebutkan. Oke ya, jadi ini adalah walaupun ini dan ini adalah benar ya, tapi masih ada yang kurang, bahwa langkah pembuktian untuk yang base case-nya tidak diberikan. Oke ya, jadi itu adalah wrong-nya. Oke, di sini ya. Make sure to prove the base case if you want to write a proof by induction. Otherwise, your argument is invalid. Alright? Oke ya. Ya, it is the end of slide saya kali ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jika ada yang kurang dipahami, bisa didiskusikan di e-learning. Oke, kita akhiri video ini ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.